Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi guru-guru hebat dimanapun berada. Pada siang hari ini, saya Mevita Sastiva Zulkifli akan melakukan praktek baik keterampilan coaching bagi supervisi akademik dalam pembelajaran. Dalam kegiatan supervisi akademik ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap praobservasi, yang kedua tahap observasi pembelajaran di dalam kelas, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Sekarang ini saya akan melakukan kegiatan pertama, yaitu praobservasi bersama teman sejawat saya, yaitu Ibu Dwi Emilia Ratnasari SE. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Baik, terima kasih Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Emilia Ratnasari. Saya dari Sekolah SMK Hikmayapus Jayapura. Saya mengajar mata pelajaran kejuruan akuntansi. Namun ketika saya di supervisi, saya akan mengajar mata pelajaran dasar-dasar akuntansi keuangan lembaga di kelas 10. Oke, baik. Jadi akuntansi ya Bu ya jurusannya. Baik. Saya mohon izin ya Ibu untuk melakukan supervisi akademik untuk pembelajaran Ibu. Supervisi akademik ini tujuan saya untuk membantu Ibu mengetahui, mengevaluasi, serta menggali potensi yang ada di dalam diri Ibu dalam rangka untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid di dalam kelas nanti. Ya. Pada kegiatan percakapan pra-observasi ini ya Bu ya, jangan menganggap saya bahwa saya akan menilai Ibu, tidak, tapi saya ingin membangun semangat dan percaya diri Ibu nanti pada pembelajaran nanti. Iya Ibu, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan sebelum kita nanti atau besok untuk melakukan observasi kelas. Ya, silakan Ibu. Iya. Pertanyaan pertama, apakah judul materi pembelajaran yang akan Ibu berikan pada observasi kelas nanti? Ya, jadi materi yang akan saya sampaikan nanti menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan. Oke, baik Ibu. Kira-kira apakah tujuan pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak nanti? Di sini saya akan memberikan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menganalisis transaksi perusahaan jasa. Baik. Yang kedua, siswa mampu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, baik. Jadi yang pertama siswa mampu untuk menganalisis, yang kedua siswa mampu untuk mencatatnya. Baik. Apakah strategi atau metode model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti pada saat pembelajarannya? Jadi saya akan menggunakan pembelajaran kooperatif dengan pendekatan model TGT. TGT itu Teams Games Turnamen. Wah, itu kayaknya menyenangkan Ibu ya, karena games itu kan artinya kayak permainan gitu ya Bu ya. Iya, jadi sepertinya memang Ibu berpihak pada murid, jadi memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi murid nanti ya Bu ya. Saya jadi tidak sabar untuk melihatnya Ibu ya. Kemudian kira-kira pada observasi nanti area pengembangan apa yang akan Ibu hasilkan atau Ibu capai untuk murid-murid nanti? Jadi areanya nanti itu untuk membangun dan mempertahankan hubungan positif atau keterampilan berealisasi siswa ya, dengan tujuan pertama itu melatih siswa untuk bertanggung jawab. Lalu yang kedua itu melatih siswa percaya diri, lalu menumbuhkan kerjasama, dan yang paling penting tentunya adalah melatih siswa untuk berpikir kritis dalam permasalahan materi pelajaran. Baik sekali Ibu. Jadi ada kolaborasinya, ada berpikir kritisnya, itu seperti menuju karakter profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Baik sekali. Untuk media atau sarananya kira-kira apa yang akan Ibu gunakan nanti? Jadi akan menggunakan word chat ya. Oh, iya. Ya, jadi selain word chat itu tentu nanti dibutuhkan lem, terus
double tip untuk menempelkan, lalu spidol. Jadi ada berapa kelompok nanti Jadi rencananya? 3 kelompok. Oh, berarti Iya. nanti 3 spidol juga yang Iya. disiapkan. Baik, Ibu. Untuk jadwalnya, kira-kira kapan saya bisa bergabung atau mengobservasi pembelajaran di kelas Ibu nanti? Ibu nanti bisa bergabung di hari Jumat jam 9 sampai jam 10.45. Oh, berarti 2 jam pelajaran ya Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Jadi ini adalah kegiatan praobservasi yang sudah kita laksanakan. Ibu sudah memberitahukan tentang tujuan pembelajarannya, area pengembangan yang akan Ibu capai untuk murid-murid nanti, dan strategi pembelajaran yang Ibu sudah persiapkan. Terima kasih banyak untuk percakapan praobservasi pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi proses observasi dalam pembelajaran kelas lagi. Iya, terima kasih juga atas motivasinya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu Dwi. Selamat berkarya ya Ibu ya. Iya. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Absen dulu mengecek. Adventia, ada yang tahu kabarnya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada ya. Alga ada? Hadir. Anwar? Tidak ada Ibu. Kemarin ada? Ada. Ada. Hari ini nggak ada informasinya? Tidak ada. Deswita? Fadil? Hadir. Indah? Sarah? Vivi? Farid? Farid nggak masuk lagi ya? Kuliah. Jadi ya. Mesti ngampus. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi Oke, jadi kita akan belajar materi menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan ya. Nah, ini adalah pertemuan ketiga ya. Karena pertemuan pertama kita sudah bahas dokumen transaksi ya, masih ingat ya, ada beberapa dokumen transaksi. Yang biasa kalau terima uang biasa kalian dapat apa? Menerima pembayaran uang biasa buktinya apa? Nota kalau beli tunai kan. Terus kalau terima pembayaran atau apa? Masih belum benar, ayo siapa lagi? Biasanya kalau kalian bayar ke ibu terus dikasih nota bukti apa begitu namanya? Kwitansi. Nah, itu pertemuan pertama ya. Jadi digali lagi. Lalu pertemuan kedua kita bahas tentang mekanisme debit kredit. Ada 5 akun ya. Kan ada harta, kewajiban, modal, pendapatan. Satunya apa ya? Harta, kewajiban, modal, pendapatan. Yang satunya akun apa yang terakhir? Apa? Beban. Ya, beban. Oh, kalian ternyata belum konsentrasi ya. Lalu ya, kemudian kita salah satunya ibu coba ingatkan. Kalau harta bertambah catatnya di mana? Debit. Kalau harta berkurang catatnya di mana? Di kredit ya. Nah, kemudian pada pembahasan pertemuan kali ini kita akan menerapkan mekanisme tersebut ya. Jadi diingat ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita yang pertama kalian mampu menganalisis ya transaksi perusahaan jasa. Jadi ketika menganalisis berarti kalian gunakan pemahaman mekanisme debit kredit biar tidak salah analisisnya ya. Lalu tujuan yang kedua, kalian mampu melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Biar tidak salah pencatatannya, maka ingatlah fungsi jurnal umum ada 5. Ya, yang pertama historis, ya. Kemudian analisis, pencatatan, informatif, ya. Nah,
Kemudian ada instruksi ya gitu. Jadi itu adalah yang akan kita terapkan di hari ini. Nah, metode yang akan Ibu gunakan berbeda dari biasanya. Biasanya kan klasikal, materinya sama ya. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dengan pendekatan TGT. Apa tuh TGT, Bu ya? TGT itu berarti tim ya, tim games turnamen. Berarti namanya tim berarti bisa dikategorikan sebagai kelompok ya. Jadi nanti pembelajaran ini akan dibagi dalam 3 kelompok ya. Kita akan bagi 3 kelompok. Karena pesertanya 11, berarti 2 kelompok nanti ada 4 peserta ya. 1 kelompoknya 3 peserta ya, seperti itu. Nah, seperti yang biasa Ibu sampaikan. Kenapa harus beda Ibu metodenya dari biasanya ya? Karena apa? Tujuan dari strategi ini, tujuan dari strategi TGT itu biar kalian ya mudah memahami pelajaran hari ini ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Ya, berarti nantinya akan ada tidak hanya duduk diam saja. Oke? Siap ya? Siap. Oke, nah sebelum pembagian kelompok kan sudah biasa kita lakukan. Kita akan melakukan ice breaking ya. Karena dengan ice breaking maka semua siswa siap menerima pembelajaran. Karena ice breakingnya adalah senam otak ya. Walaupun yang bekerja bukan otak ya, tapi jari ya. Tuh. Oke ya. Biasa menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Tidak harus 3. Ini ada 3 tingkatan ya. Biasanya kita pakai 2 tingkatan kan. Nah, ini antara yang baris pertama dan baris kedua itu berarti untuk orang pertama ya. Jadi itu akan jadi kelompok pertama ya. Kedua dan ketiga berarti kelompok kedua. 3 dan 1 bisa harus sinkron ya antara gerakan dan mulut ya. Karena ini adalah biar penyegaran, biar siap terima materi. Oke? Sudah luas tangannya ya? 3, 5, 2, 2 gitu kan? Ayo. Yang mana? 1, 2? Ya, semuanya. Ya? Semuanya. 3, 5, 2, 2, 1, 1, 3, 5, 4, 3, 1, 2. Gitu. Gimana bisa? Nah, yang ini. Ini kan yang kemarin. 2, 1, 2 Ibu. Siapa 1, 2? 1, 2 siapa? Ayo ya. Ini 1, 2, ini 2, 3, ini kelompok 2. Oke. 3, 1, 2, 5. Ingat tangan tidak di meja, biar ya. Oke. Bagus. Sudah calon pertama nanti dapat hadiah ya. Ya. Oke, sahabat. Yang di atas itu mati. Ya. Iya. Ibu, Nanti bisa melihat loh. Boleh. Mulai. Di mana di situ? Situ ya. 3, 5, 2, 2, 1, 1, 3, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 1, 0. Oke. Kelas Pipi. Tim pertama Jeffrey. Tante Ibu. berapa? Jeffrey 1, 2. Ke tangan. Oke, Jeffrey 1, 2. Oke ya, bagus. Semuanya sudah siap terima pelajaran. Alga. Ya. Kedua Ibu. Oke. 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 4, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 0, 4. Oke, ya. Ketiga. Yang tim ketiga. Siapa? Oke. Putri ya. Kamu
lihat orang Jawa Oke, Jawa. Putri. Oke, tim ketiga ya. Ribung. Oke, ya. Jadi pembentukan kelompok sudah siap ya. Sudah terbentuk berarti semua pesertanya siap toh. Tidak ada yang merasa, ibu saya tidak mau sama itu karena saya buat tim saya semuanya tidak bisa ibu. Tidak kan, karena itu tergantung konsentrasi kita terima pelajaran. Semuanya bisa ya. Oke ya. Jadi sekarang silahkan duduk sesuai kelompoknya ya. Pagi pindah. Ren. Pimping ya, kelompok 1 pimping, Indah kelompok 2. Oke ya. Masing-masing perwakilan kelompok ke depan untuk memilih soalnya ya. Karena soalnya ya akan berbeda setiap kelompok ya. Ya, perwakilan siapa? Deswita, Indah dengan siapa? Fatir. Oke, Fatir. Jadi sudah oke. Jadi soalnya ini ada yang salon ya, ada dia transportasi ya, kemudian ada dia adalah printing, percetakan ya. Jadi semuanya adalah usaha jasa. Oke, Indah pilih usaha mana? Halo. Transportasi, Halo. salon atau percetakan? Oke, transportasi. Oke. Lanjut Fatir. Percetakan ya. Berarti yang salon ya. Oke ya. Indah ya. Halo guys, kami di sini di penjara. Transportasi. Lepas ini ya. Lepas, pasang sini. Siapa yang pasang untuk percetakan? Siapa? Alga? Aku miskin. Tolong aku. Di tengah ya. Lepas dulu ya. Salon. Senjata saya di sini. Dapat ya? Dilepas dulu. Ya. Aku butuh medkit. Persediaan di sini. Penting bu. Ya. Iya. Oke, ya. Tolong aku. Namanya games, ya. Ini namanya games. Jadi jangan salah posisi ya, tahu kan? Di mana lembar pekerjaan kalau kelompok kalian, ya? Ya. Jadi ini lembar jawaban di depan. Soalnya ada di belakang. Ya. Jadi soalnya ada di belakang. Sobek aja. Ya. Sobek. Oke. Nah, aturan permainannya ya. Setiap siswa harus menjawab ya. Tuh. Aturan yang kedua. Begitu kalian memilih, jadi tidak harus tersusun ya. Terserah kalian mau pilih soal yang mana ya. Nah, begitu kalian membuka soal, kemudian kalian merasa belum mampu mengerjakan, boleh calling teman ya, boleh meminta bantuan dengan teman. Aturan yang ketiga, teman yang sudah dimintai bantuan hanya satu kali dia memberikan bantuan ya. Jadi ketika ada teman yang lain lagi meminta bantuan, berarti dia tidak bisa lagi memberi bantuan, berarti harus minta ke teman yang lain lagi yang dihubungi. Paham? Bisa? Oke. Bisa dimulai? Oke, waktu kita ini satu soal
satu lembar pekerjaan sama ya. Ada 9 transaksi ya. Jadi kalau satu kelompok ada 4 berarti satu orang punya tanggung jawab menjawab 2 soal. Yang sisanya 1 silahkan. Kalau yang 3 berarti satu orang punya tanggung jawab menjawab 3 transaksi. Oke? Paham? Oke, ya. Yang bisa terakhir makan. Kita akan satu transaksi 1 menit. Ya, satu transaksi 1 menit. Maksimal 10 menit. Ya, nah, maksimal 10 menit dikerjakan. Oke? Ibu. Ya, ada pertanyaan? Yang selesai duluan terakhir Ya. nasi kan? Yang selesai duluan terakhir makan tuh. Ya, kalau selesai duluan dapat hadiah. Ya, siap. Oke? Gampang tuh, Mah. Kemarin Ini satu orang satu ya. Oke, silahkan kalian atur siapakah yang akan orang pertama maju. Ya, ya, lipat. ya. Tidak usah ref kosong ya. Ini terlihat aku ini pusat. Bukan nggak ke depan jadi. Oke, oke. Guru sama aja guru. Ya, silahkan lihat catatannya dulu. Waktu ibu kasih 5 menit belajar. Bu, kerja des. Ya, Des pintar ya. iya, iya, Terang naik yang guru. ya. Sudah. Sudah guru. Sudah guru maju semua maju ibu. Oh, ada yang kelompok siap sudah mulai. Kelompok 1 siap? Tidak. Tidak, kelompok guru yang siap. Kita akan mulai kalau semua kelompok sudah siap. Anggota KBBS. Terus kita duluan guru kan tembokin. Saksi. Kemarin kok saksi apa? Tinta. Dan enggak usah, enggak pakai referensi ya. Ya, referensi kosong. Saksi bisu. Nah. Sudah terisi ya. Sudah terisi. Sekarang Ini tuh pendapatan jasa tuh. kita melihat ya, menilai ya. Yakin ada yang kelompok benar semua? Tidak. Yakin ada yang salah semua? Salah. Yakin. Rian punya Kelompoknya Indah, menurut Indah berapa yang benar? semua. Ya. Semua sih ibu. Tidak semua. Ada yang salah. Nah, tapi ada yang benar? 30. Kelompoknya Deswita Salah ya? merasa ada yang benar? Punya bener 4. Insya Allah pasti ada. Kelompoknya Fatir? Bener 4. Oke, kelompoknya Indah ya. Ini salah. Yang benar transaksi tanggal 3, tanggal 4, tanggal 10 ya. Itu transaksi yang benar, yang lainnya masih perlu dipelajari lagi. Oke. Kelompoknya Fatir ya. Salah semua. Yang benar tanggal 13. Bisa punya. Yang punya siapa tadi yang jawab? Alga. Oke. Kelompoknya Deswita ya. Nah, ini masih perlu Ibu bimbing lagi ya, karena satu pun transaksi belum ada yang tepat ya. 3, 4, 10 ya. Oke, jadi kelompoknya Deswita masih harus Ibu bimbing lagi. Oke ya.
Oke, nah sekarang ibu tanya nih, bagian transaksi mana yang paling dikuasai? Transaksi seperti apa? Misalkan dibayar gaji nih, apakah itu bisa? Bisa buru itu bisa. Dibayar gaji? Beban gaji bisa. Bagaimana jurnalnya, Rehan? Kalau membayar gaji karyawan, bagaimana jurnalnya? Beban gaji dengan? Beban gaji dengan kas ya. Ya. Kira-kira transaksi seperti apa yang belum kalian kuasai analisisnya? Investasi awal buru. Ya? Investasi awal. Investasi awal. Itu yang masih butuh belajar analisisnya ya. Oke, ya karena tanggal 1 memang ibu lihat umumnya semuanya salah 3 kelompok ya. Jadi itu yang perlu dipelajari lagi ya, transaksi untuk investasi awal. Tetapi kalau mengeluarkan untuk membayar gaji atau menerima pendapatan itu bisa ya, ibu lihat ya. Oke. Yang kedua lagi ibu mau tanya ya. Bagian mana dari pembelajaran hari ini yang menyenangkan bagi kalian? Bekerja sama, ya berkolaborasinya. Oke, yang paling menyenangkan ya. Oke, nah sekarang deskripsikan perasaan kalian ya untuk strategi yang kita terapkan hari ini ya. Kalau bahagia berarti smile ya. Kalau merasa hari ini pembelajarannya kurang menarik berarti sedih ya. Oke. Ibu kasih waktu 3, 2, 1 ekspresikan wajah. Oke, yang lain? Ya? Mood batu. Emoji batu. Oke, jadi umumnya gimana perasaannya hari ini? Lega? Senang ya? Oke, ya. Oke ya. Jadi yang memang perlu bimbingan nanti ibu kasih waktu, silahkan untuk ya berkonsultasi dengan ibu. Ibu siap ya memberikan waktunya ya untuk membimbing kalian. Yang penting semangat kalian tetap ya. Oke. Jadi pembelajaran pertemuan berikutnya ya itu berarti kita karena di sini masih banyak yang belum tepat ya, berarti kita akan pertemuan berikut kita akan membahas soal lagi ya supaya ketercapaian pembelajaran kita bisa tercapai ya, menganalisis dan melakukan pencatatan. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Selamat pagi dan semangat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, saya akan melanjutkan kegiatan supervisi akademik teman sejawat, kebetulan dengan teman saya, Ibu Dwi, yang telah melakukan observasi di dalam kelas 10 akuntansi. Dan sekarang ini adalah kegiatan lanjutan setelah pra dan observasi kelas, dan sekarang adalah pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Iya, saya minta maaf mengganggu waktunya Ibu untuk mengadakan kegiatan pasca observasi pada siang hari ini ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa Mem. Iya, pada kegiatan siang hari ini pasca observasi ini saya bertujuan untuk mengobservasi dari kegiatan pembelajaran Ibu Dwi di kelas 10 akuntansi. Adalah tujuannya untuk merefleksi kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas, bukan untuk mencari kekurangan, tapi saya bertujuan untuk menggali potensi dari diri Ibu untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Baik Mem, ya. Alhamdulillah. Setelah Ibu melaksanakan observasi pembelajaran dalam kelas kemarin, bagaimana perasaan Ibu?
Jadi setelah diobservasi kemarin saya merasa lega, terus senang karena semua siswa aktif pada saat pembelajaran, walaupun saya baru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan pembelajaran sosial emosional. Seperti yang Mem sampaikan kepada saya sebelum observasi kelas. Iya Ibu, kebetulan saya mendapatkan ilmu PSE itu sama berdiferensiasi itu pada ikut kegiatan CKP. Jadi saya berbagi bersama Ibu. Ya. Benar sekali Ibu, pada observasi pembelajaran yang di kelas Ibu itu, saya lihat Ibu menggunakan keterampilan berelasi, yaitu berkolaborasi dengan membangun dan mempertahankan hubungan positif antar teman satu kelas mereka, antar teman kelompok, dan beberapa murid juga bisa menunjukkan empati kepada orang lain untuk menjadi teman tutor sebaya, untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab pada saat Ibu memberikan strategi pembelajaran yang baru, yaitu TGT, yang artinya Teams Games Turnamen secara kelompok. Dan saya lihat sendiri anak-anak antusias, bersemangat dan senang sekali ya Ibu ya. Ya benar sekali Mem, jadi model pembelajaran TGT ini akan tetap saya gunakan dalam pembelajaran berikutnya, tetapi dengan menyesuaikan karakteristik materinya. Baik Ibu. Kira-kira kalau dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian 7 pembelajaran yang Ibu inginkan tersebut? Kalau menurut saya, kalau dikategorikan ada di level baik, predikat baik. Kalau diskalakan 8,5 sampai 9. Betul sekali. Menurut Ibu Dwi, apa kelebihan Ibu dalam mencapai tujuan dalam proses pembelajaran yang kemarin Ibu? Untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya memilih model pembelajaran kooperatif tipe TGT karena saya yakin dengan model pembelajaran ini siswa diberikan kesempatan yang lebih banyak dalam berpikir untuk menjawab soal. Selain itu menumbuhkan kebersamaan dalam kerja kelompok. Kemudian mendorong juga siswa untuk lebih aktif dalam belajar kelompok. Dan setelah menerapkannya kemarin, keyakinan saya terjawab. Betul sekali Bu. Saya lihat juga mereka maju, berani maju dan menjawab, itu sudah langkah yang baik sekali ya Ibu ya, mereka ini. Oke, saya juga melihat anak-anak antusias bersemangat, itu adalah potensi dari diri Ibu. Ibu menciptakan strategi pembelajaran yang kreatif yang bisa dikembangkan, dan semoga nanti Ibu bisa berbagi praktik baik tersebut kepada teman-teman sejawat kita ya Ibu ya. Ya insya Allah Mem, saya siap berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Baik Ibu. Pada saat pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan yang Ibu rasakan pada saat pembelajaran tersebut Ibu, yang sehingga menghalangi Ibu untuk meraih tujuan pembelajaran yang maksimal? Nah, ada dua ya Mem yang saya temukan. Yang pertama pada pembelajaran awal, ketika saya melakukan pertanyaan pemantik kan, nah siswa itu hampir sebagian besar itu lamban dalam menjawab karena mereka harus membuka dulu catatan-catatannya kan. Lalu yang kedua itu penggunaan media pembelajaran. Waktu itu saya menggunakan wallchart dengan alat bantu, alat tulisnya spidol. Tetapi setelah dicoba ternyata kolomnya itu tidak mencukupi untuk menulis pakai spidol. Akhirnya kembali ke pulpen. Akhirnya tidak terjelas, bacanya tidak terjelas begitu dengan jarak jauh, tidak jelas. Baik Ibu, iya. Jadi waktu saat itu Ibu merasakan ada dua hambatan pada saat pembelajaran di dalam kelas tersebut ya Ibu ya. Yang pertama, anak-anak yang agak lambat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik pada awal pembelajaran. Ya, benar. Yang kedua adalah media pembelajaran wallchart ya Ibu ya. Oke. Setelah Ibu menemukan permasalahan tersebut, apa rencana Ibu Dwi pada kegiatan pembelajaran berikutnya Ibu? Ya, jadi untuk memudahkan anak-anak menemukan kata-kata kuncinya, jadi saya rencana menggunakan flipbook ya. Seperti apa itu? Jadi flipbook itu nanti seperti ini yang
Jadi siswa menuliskan dulu apa yang mereka perlu hafal, perlu ingat kan. Iya, Bu. Itu. Kemudian nanti setelah ini mereka akan menggunting lalu membuat seperti ini, Mem. Oh, Jadi iya. nanti akan lebih mudah lagi mereka Menemukan menemukannya. kata-kata kunci Iya. akuntansinya. Karena kan yang setahu saya mereka menggunakan buku besar. Iya, betul. Jadi kalau setiap materi mereka harus cari-cari kan agak ribet untuk menemukan Betul, intinya. iya. Jadi kalau memakai flipbook tersebut, anak-anak mungkin bisa lebih cepat mencari dan menjawab pertanyaan pematik Iya. dari Ibu. Baik sekali, itu pemikiran bagus dari Ibu Dwi. Jadi anak-anak bisa mempunyai catatan penting tentang materi pembelajaran akuntansi ya berbentuk flipbook tersebut ya Ibu ya. Selain itu, apalagi yang Ibu rencanakan bagi mereka Ibu? Untuk penggunaan media word chart itu nantinya saya akan lebih memperhatikan lagi lebar kolomnya ya. Jadi ketika dipajang di depan di papan tulis itu siswa yang duduknya agak ke belakang bisa tetap membaca jelas. Oke, baik. Mungkin yang kayak kemarin kan kita lihat Ibu menggunakan 1 lembar, oke nanti berikutnya Ibu menggunakan 2 lembar, Betul. seperti itu ya Bu ya. Baik, jadi kegiatan strategi TGT yang Ibu ciptakan tersebut, yaitu Teams game turnamen tersebut, membuat pembelajaran bisa lebih nyaman untuk anak-anak ya. Luar biasa sekali ide yang Ibu ciptakan atau berikan untuk anak-anak. Semoga nanti bisa menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak. Ibu Dwi, kira-kira target penggunaan flipbook dan perbaikan media pembelajaran yang Ibu rencanakan ini kapan akan Ibu laksanakan? Ini secepatnya, Mem. Jadi pada saat pertemuan berikutnya saya sudah akan menyampaikan kepada mereka bagaimana penggunaan flipbook ini dan apa fungsinya. Betul sekali Ibu. Ya. Oke, baik. Jadi harapannya Ibu Dwi ke depannya pada saat pembelajaran berikut seperti apa Bu? Saya berharap strategi yang saya terapkan di kelas itu selalu menyenangkan bagi siswa. Kemudian media yang saya gunakan pun bisa memudahkan siswa dalam memahami materi hari itu. Kemudian pula untuk kedepannya, untuk betul. daya ingatnya. Iya, betul sekali Bu. Ya, supaya anak-anak bisa lebih percaya diri dan bisa bekerja sama dalam kerja kelompok tersebut ya. Baik Ibu. Alhamdulillah dari percakapan ini ya Budi, apa yang Ibu bisa dapat simpulkan? Jadi saya berterima kasih karena saya sudah di-coaching, saya sudah diberi pencerahan melalui ide dan gagasan, sehingga saya bisa menemukan sendiri solusi dari hambatan yang saya temukan di kelas. Iya Ibu, apalagi ide yang dari diri Ibu tersebut ternyata banyak ya, termasuk strategi TGT, flipbook tersebut ya. Kapan-kapan kita bisa diskusi lagi ya, semoga ide yang lainnya Ibu bisa berbagi dengan saya dan teman-teman sejawat kita di sekolah nanti ya Ibu Dwi ya. Senang sekali Mem. Iya, terima kasih atas waktu kesempatan yang Ibu berikan untuk observasi kita ini. Semoga kedepannya pembelajaran di kelasnya Ibu bisa lebih menyenangkan dan berpihak pada murid. Terima kasih atas waktunya Ibu Dwi. Ya, saya juga berterima kasih dan semoga coachingnya nggak sampai di sini saja. Insya Allah Ibu. Mudah-mudahan kedepannya masih terus saya di coaching biar bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan teman lain pun juga bisa mempelajari bagaimana sih super akademik yang sekarang supaya tidak menakutkan karena kepikiran kita sebelumnya kan mencari-cari kesalahan ternyata supervisi akademik yang saya pelajari ini saya berbagi sama Ibu ternyata bisa menggali potensi dari diri guru yang di coaching. Iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.